Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin mencoba memaparkan mengenai perbedaan antara pembukuan dan catatan menurut perpajakan. Di sini kita dapat membedakan antara pembukuan dan pencatatan pajak, di mana pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP pasal 1 ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Cakupannya meliputi seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pencatatan ini diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tertentu. Contohnya, metode yang digunakan lebih komprehensif dan memberikan gambaran utuh kondisi finansial. Dan pencatatan artinya yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto. Tujuannya untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi wajib pajak yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Kalau kita lihat dari sisi persamaan antara pencatatan pembukuan pajak, itu yang pertama kewajiban akuntansinya, di mana keduanya merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, persamaannya sama-sama dasar perhitungan pajak, di mana sebagai pedoman utama menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar dan sebagai dasar pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Yang ketiga, pemantauan keuangan, di mana wajib pajak dalam mengetahui posisi keuangan, kinerja usaha atau pekerjaan bebas mereka pada periode tertentu. Dan selanjutnya kita dapat melihat kriteria dari wajib pajak yang melakukan pembukuan. Yang pertama, wajib pajak badan, di mana seperti PT, persekutuan komersial atau CV, koperasi dan yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan tanpa terkecuali. Ini karena kompleksitas transaksi dan pelaporan keuangannya lebih tinggi gitu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dengan omset besar, di mana wajib pajak orang pribadi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan wajib melakukan pembukuan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memilih pembukuan harus memiliki omset kurang dari 4,8 miliar. Wajib pajak orang pribadi tetap dapat memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Kriteria dari wajib pajak yang melakukan pencatatan, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi usaha kecil, di mana yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dan mereka diperbolehkan untuk menggunakan pencatatan dan menghitung penghasilan menggunakan NPPN. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tanpa usaha, di mana kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, contohnya
di sini contohnya di sini menerima penghasilan dari gaji atau sewa dapat menggunakan metode pencatatan. Yang ketiga, pengguna NPPN bagi wajib pajak orang pribadi yang mematuhi kriteria pencatatan perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada norma perhitungan pajak penghasilan itu. Jika kita lihat dari sisi perbedaan antara pembukuan dan pencatatan ini, yang pertama pembukuan, dia memiliki standar akuntansi yang berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pencatatan lebih sederhana sifatnya, di mana dilakukan secara lebih fleksibel dan tidak memenuhi seluruh syarat akuntansi yang ketat. Kalau pembukuan sifatnya sistematis dan lengkap, dan laporan keuangan komprehensif, di mana laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Terus adanya audit tabel, di mana pembukuan harus dapat diaudit dan diperiksa oleh akuntan dengan mudah. Sedangkan kalau pencatatan lebih fokus kepada bruto, di mana mencatat peredaran bruto atau penghasilan bruto secara teratur, tidak ada laporan lengkap dan NPPN. Manfaat dari pembukuan dan pencatatan pajak, yang pertama memudahkan SPT, di mana karena data keuangan telah tercatat dengan rapi. Yang kedua, manfaatnya menghindari sanksi, di mana dengan kepatuhan dalam pembukuan dan pencatatan menghindarkan wajib pajak dari potensi sanksi administrasi. Yang ketiga, menghitung PKP akurat yang lebih, sehingga pajak membayar sesuai dengan porsinya. Yang keempat, kepatuhan PPN dan PPNBM. Yang kelima, adanya transparansi keuangan. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya perbedaan antara pembukuan dan pencatatan bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan fondasi penting bagi pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan yang sehat, di mana potensi pengelolaan pajak adalah tulang punggung dari sistem perpajakan yang benar dan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pilihan metode yang tepat, di mana sesuai dengan kriteria wajib pajak dan omset usaha adalah langkah awal untuk menghindari masalah di kemudian hari. Yang ketiga, hindari sanksi perpajakan yang hanya tentang membayar pajak, tetapi juga tentang cara pelaporan yang benar. Pada akhirnya dapat menghindari wajib pajak dari sanksi yang tidak diperlukan. Dan yang keempat, kunci kelancaran usaha dengan itikat baik dan sistematis dalam pengelolaan catatan keuangan wajib pajak dapat memastikan kelancaran usahanya serta kepatuhan perpajakan yang optimal. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.